Raksasa teknologi Apple resmi memindahkan sebagian produksi komputer desktop Mac mini dari Asia ke Amerika Serikat mulai akhir tahun 2026 ini. Raksasa teknologi Apple resmi memindahkan sebagian produksi komputer desktop Mac mini dari Asia ke Amerika Serikat mulai akhir tahun 2026. Langkah strategis ini diambil menyusul ancaman tarif impor 25% oleh Presiden Donald Trump terhadap produk elektronik yang diproduksi di luar negeri. Raksasa teknologi Apple resmi memindahkan sebagian produksi komputer desktop Mac mini dari Asia ke Amerika Serikat mulai akhir tahun 2026 ini. Di mana Apple berencana memulai upaya manufaktur baru di fasilitas Foxconn yang berlokasi di Houston Utara, Amerika Serikat. Rencana ini menandai investasi terbaru Apple di dalam negeri seiring komitmen perusahaan untuk menyuntikkan dana sebesar 600 miliar dolar di Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Keputusan ini juga dipicu oleh perubahan kebijakan Presiden Donald Trump yang mengancam tarif impor sebesar 25% untuk produk yang diproduksi di luar negeri. Kepala Operasional Apple Sabih Khan mengatakan bahwa produksi Mac mini di Asia akan tetap berlanjut untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Namun fasilitas di Houston akan difokuskan untuk memenuhi permintaan lokal seiring dengan peningkatan jalur perakitan di dalam negeri. Selain itu, Apple juga memperluas fasilitas di Texas untuk membangun pusat pelatihan baru bagi manufaktur canggih guna memperkuat rantai pasok domestik. Adapun meski mulai memindahkan lini Mac mini, Apple tercatat masih memiliki rekam jejak yang beragam dalam menepati janji investasi di Amerika Serikat. Hingga saat ini sebagian besar produk unggulan seperti iPhone dan iPad tetap diproduksi secara dominan di Tiongkok, Vietnam, hingga India. Para pengamat menilai langkah relokasi ini merupakan upaya Apple dalam memitigasi risiko perang dagang yang kian memanas antara pemerintahan Trump dengan pusat-pusat manufaktur di Asia. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Lamborghini memutuskan membatalkan proyek mobil listrik murni Lanzador meski sebelumnya ditargetkan meluncur pada 2028. Ya, pabrikan supercar Italia tersebut menilai basis pelanggan premiumnya belum siap menerima kendaraan tanpa mesin pembakaran internal. Hampir 3 tahun setelah memperkenalkan konsep Lanzador sebagai calon mobil listrik masa depan, Lamborghini kini mengubah arah strategi. Proyek versi produksi yang awalnya dijadwalkan meluncur 2028 dan sempat diundur ke 2029 resmi dibatalkan. CEO Lamborghini Stephen Winkelmann pada The Sunday Times menyebut ketertarikan pelanggan terhadap supercar tanpa mesin V8 atau V12 mendekati nol. Perusahaan membutuhkan lebih dari setahun untuk menimbang masukan dari pelanggan dan dealer sebelum menghentikan proyek pada akhir 2025. Sebagaimana dilansir Motor 1 pada 23 Februari, Winkelmann menyatakan berinvestasi besar pada kendaraan listrik sepenuhnya di saat pasar belum siap akan menjadi hobi yang mahal. Meski demikian, nama Lanzador belum sepenuhnya ditinggalkan. Lamborghini yang berada di bawah payung Audi menyiapkan opsi plug-in hybrid bermesin bensin menjelang akhir dekade ini. Pendekatan serupa juga diterapkan pada generasi terbaru SUV, Urus yang tidak akan menjadi EV murni. Di tengah tekanan Uni Eropa untuk elektrifikasi, Lamborghini menilai mobil listrik belum mampu memberikan ikatan emosional seperti mesin bensin. Strategi plug-in hybrid dinilai menjadi titik temu antara tuntutan regulasi dan selera pembeli setianya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Elliott Management dikabarkan menawarkan pembelian saham Toyota Industries di kisaran harga pasar untuk menantang tender offer grup Toyota. Langkah ini berpotensi menghambat upaya privatisasi dan menjadi ujian bagi tata kelola perusahaan di Jepang. Elliott Management dikabarkan menawarkan pembelian saham Toyota Industries. Mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut, Elliott Management mendekati sejumlah pemegang saham Toyota Industries yang sebelumnya menyetujui tender over grup Toyota. Investor aktivis asal Amerika Serikat itu menawarkan pembelian saham di kisaran harga pasar.
Pada penutupan perdagangan 20 Februari, saham Toyota Industries berada di level 20.200 yen per saham, lebih tinggi dari tawaran Toyota sebesar 18.000 yen yang diajukan Juni lalu. Elliott sebelumnya menilai nilai wajar saham berada di atas 26.000 yen. Penawaran ini dipandang sebagai ujian penting bagi reformasi tata kelola di Jepang, di mana regulator mendorong pembongkaran praktik kepemilikan silang dan peningkatan efisiensi modal. Toyota telah memperpanjang masa penawaran karena belum mendapat dukungan memadai. Hingga pertengahan Februari, perusahaan masih membutuhkan tambahan sekitar 9% untuk mencapai ambang batas 2/3 kepemilikan. Sejumlah pemegang saham besar seperti iBiden, Mitsui Sumitomo Insurance, dan Tokyo Marine and Nichido Fire Insurance telah menyatakan kesiapan menjual saham mereka. Jika Elliott berhasil mengurangi partisipasi, rencana restrukturisasi grup Toyota berpotensi terhambat. Berbagi sumber, IDEX Channel. Warner Bros. Discovery mempertimbangkan tawaran baru dari Paramount Skydance meski kesepakatan merger dengan Netflix masih berlaku. Persaingan akuisisi bernilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat ini berpotensi mengubah peta kekuatan Hollywood dan nasib waralaba besar milik Warner Bros. Warner Bros. Discovery mempertimbangkan tawaran baru dari Paramount Skydance. Mengutip Reuters 23 Februari 2026, sumber menyebut tawaran terbaru Paramount lebih tinggi dari penawaran sebelumnya sebesar $30 Amerika per saham atau 108,4 miliar dolar Amerika termasuk utang. Langkah ini dilakukan untuk menggagalkan rencana Netflix mengakuisisi studio tersebut. Warner Bros. Menegaskan perjanjian merger dengan Netflix tetap berlaku dan Dewan masih merekomendasikan transaksi sebesar $27,75 Amerika per saham atau 82,7 miliar dolar Amerika untuk studio dan aset streamingnya. Jika Warner menilai tawaran Paramount lebih unggul, Netflix memiliki waktu 4 hari untuk memberikan penawaran balasan sesuai perjanjian yang diumumkan pada Desember. Kedua kesepakatan akan menentukan nasib waralaba besar seperti Game of Thrones, Harry Potter, dan DC Comics. Akuisisi ini juga akan memberikan akses ke perpustakaan konten luas dan aset streaming global. Untuk meyakinkan investor, Paramount menawarkan menanggung biaya 2,8 miliar dolar Amerika jika kesepakatan Netflix dibatalkan, serta tambahan sekitar 650 juta dolar Amerika per kuartal jika transaksi gagal selesai tahun ini. Pembicaraan ulang ini muncul setelah investor aktivis mengumpulkan saham sekitar 200 juta dolar Amerika dan mengkritik Dewan Warner Bros. Para pemegang saham dijadwalkan memberikan suara terkait kesepakatan Netflix pada 20 Maret 2026. Berbagi sumber, IDEX Channel.